Yo, kali ini gue ke cerita manhwa dulu nih cuy. Dan menurut gue manhwa ini cukup underrated sih. Dan mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu manhwa ini. Judulnya itu Ticket Hero. Manhwa yang kalau kata gue sih bisa ngajarin lu buat mengenal karakter-karakter bersejarah di masa lalu, tapi dengan gaya yang menarik banget. Nah, ceritanya dimulai dari kerumunan orang yang lagi heboh. Semua mata tertuju ke satu orang, di mana di atas jembatan ada seorang pemuda yang berdiri di balik pagar pembatas dan posisinya udah nggak aman. Dan sedikit lagi dia bisa jatuh ke laut di bawah sana cuy. Di tengah keributan itu, pemuda itu yang merupakan MC kita ini cuma merenung apakah orang-orang mencemaskan dirinya. Dan anehnya, bukannya merasa diperhatikan, dia malah ngerasa jijik gitu cuy. Sebuah memori langsung muncul di kepalanya, di mana kehidupan SMA-nya itu nggak pernah tenang. Dia jadi korban bullying di kelasnya sendiri, dipukuli, ditertawakan, direkam, dan dijadikan bahan hiburan. Bahkan yang lebih parah, harga dirinya sebagai laki-laki pernah dipermalukan di depan banyak orang, dan semuanya cuma nonton sambil ketawa. Nggak ada yang nolong dan nggak ada yang peduli. Karena itulah dia mikir kalau semua orang itu sama aja. Di saat pikirannya lagi kacau, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada notifikasi yang masuk dan ternyata pesan itu dari para pembuli yang marah karena pemuda ini nggak masuk sekolah. Dan dari situ juga akhirnya terungkap cuy kalau nama pemuda MC kita ini adalah Lee Kyung Ho. Nah, setelah melihat pesan ancaman itu, mata Kyung Ho hanya menyipit dengan penuh rasa muak gitu cuy. Tangannya yang tadi menggenggam pagar mulai bergerak dan perlahan dia merenggangkan jari-jarinya, seolah-olah dia siap buat mendiskon umurnya. Tapi dari kejauhan ada seorang pria berteriak buat nyuruh Kyung Ho ini menjauh dari pagar. Pria itu juga ngingetin kalau meskipun beban Kyung Ho ini terasa berat, setidaknya coba pikirkan keluargamu. Mereka pasti akan sedih sekali. Dan ya, setelah mendengar kata keluarga, Kyung Ho langsung terdiam cuy. Dia kemudian menoleh perlahan sembari matanya mulai berkaca-kaca. Sambil menjawab dalam hati, dia cuma bilang satu hal, keluargaku semuanya sudah tiada. Dan tanpa ragu lagi dia melepaskan tangannya cuy. Tubuhnya pun seketika jatuh bebas ke laut. Nah, begitu Kyung Ho masuk ke air, dunia langsung berubah jadi sunyi cuy. Gak ada suara, gak ada keributan. Cuma ada dirinya dan pikirannya sendiri. Dia sempat mikir kalau cara tercepat buat mati itu adalah dengan menelan air laut sebanyak mungkin, biar semuanya cepat selesai. Tapi realitanya gak segampang itu cuy. Air masuk ke dalam tubuhnya dengan cepat. Paru-parunya seketika seperti disobek dari dalam gitu cuy. Dan tentunya sakitnya itu gak main-main. Tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tapi Kyung Ho ini tetap pasrah, karena di pikirannya semua ini cuma sementara dan sebentar lagi semuanya bakal selesai. Perlahan-lahan tubuhnya itu pun terus tenggelam lebih dalam dan semakin dalam. Sementara itu di saat yang sama tanpa Kyung Ho ketahui ada sosok wanita dengan sayap hitam serta memegang sabit besar telah mengamati dirinya sedari tadi cuy. Nah, singkatnya aksi Kyung Ho tadi itu pada akhirnya gagal gitu cuy. Dia berhasil diselamatkan. Dan pada akhirnya Kyung Ho hanya bisa bergumam dalam hati kalau dia bahkan tak diizinkan buat mati. Dan ketika Kyung Ho keluar dari rumah sakit, langkahnya terhenti di sebuah gang sepi cuy. Di atasnya ada sosok wanita yang melayang dan menyapa dirinya. Perlahan wanita itu turun dan berhenti tepat di depan Kyung Ho. Dan sambil mengarahkan sabitnya ke leher Kyung Ho, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang malaikat maut bernama Shira. Namun di luar dugaan, reaksi Kyung Ho bukannya takut atau panik, dia malah seneng gitu cuy. Dia bahkan sempat bertanya apakah wanita itu datang untuk membunuhnya. Tapi Shira dengan santainya menjawab kalau tujuannya bukan buat membunuh. Dia datang karena tertarik dengan si Kyung Ho ini cuy. Dan dia lalu menawarkan Kyung Ho untuk menjalin sebuah kontrak dengan dirinya. Dia bilang kalau dia akan membuat Kyung Ho berperan sebagai transaksi alam kematian. Nah, kalau Kyung Ho setuju, nantinya dia akan bisa meminjam kemampuan orang-orang hebat yang sudah mati di masa lalu. Tapi sebagai gantinya dia harus mengorbankan sebagian umurnya gitu cuy. Namun ya Kyung Ho langsung nolak mentah-mentah cuy. Karena buat dia, hidup ataupun mati itu sama saja. Kata Kyung Ho, dia sama sekali tidak tertarik. Lalu pergi meninggalkan Shira. Ya, tapi si Shira ini cuma tersenyum, lalu ngucapin satu kalimat yang langsung bikin Kyung Ho berhenti jalan. Dia bilang kalau ibu Kyung Ho tidak ada di alam kematian. Arwahnya masih ada di dunia ini. Dan tanpa kekuatan Kyung Ho nggak akan pernah bisa menemukannya. Ya, kalimat itu kayak nancap langsung ke pikiran Kyung Ho cuy. Tapi dia nggak langsung percaya. Dia cuma diem bentar dan lalu lanjut jalan ninggalin Shira di belakang. Nah, lanjut di ujung gang, suasana berubah lagi. Ada 3 preman yang lagi nongkrong sambil ketawa-ketawa gitu cuy.
Dan rupanya salah satu dari mereka lagi menyiksa seekor kucing. Dia meremas tubuh kucing itu sambil bercanda kalau suara tangisannya bisa jadi musik. Kyung Ho yang lewat dan melihat itu langsung berhenti gitu cuy. Rasa jijik yang dia rasakan ke orang-orang itu muncul lagi. Tanpa banyak mikir, Kyung Ho segera menegur mereka dan nyuruh buat ngelepas kucing itu. Dan saat mereka nengok, tatapan mereka berubah tajam cuy. Salah satu dari mereka nanya dengan nada nantang, apakah itu kucing miliknya? Dan si Kyung Ho dengan tenang menjawab bukan. Mendengar itu, preman tadi pun mengumpat dan menyuruhnya jangan ikut campur. Tapi ya, tanpa mereka sadari, Kyung Ho ternyata sudah merekam semua kejadian itu dan langsung ngirim laporan ke polisi. Melihat ancaman Kyung Ho itu, salah satu dari mereka maju dan tanpa peringatan langsung menghajar perut si Kyung Ho ini. Tentunya pukulan keras preman itu membuat nafas Kyung Ho langsung kacau. Sementara preman yang lain cuma nyengir dan nyuruh si pemimpin preman itu buat ngajarin Kyung Ho tinju. Dengan setuju, preman tadi pun langsung menghajar Kyung Ho lagi cuy. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Satu pukulan jadi dua pukulan jadi berkali-kali. Sampai akhirnya tubuh Lee Kyung Ho cuma jadi samsak hidup yang nggak punya tenaga buat nolak. Dan pas mereka selesai, bukannya ngerasa bersalah, mereka malah santai kayak habis olahraga ringan. Bahkan sempet-sempetnya mereka taruhan ngebahas siapa yang bakal menang kalau nanti Lee Kyung Ho disuruh lawan orang suruhan mereka. Ya tawa mereka pecah seolah semua ini cuma hiburan murahan. Di titik itu dunia Kyung Ho terasa sunyi. Bukan karena nggak ada suara, tapi karena dia udah nggak peduli lagi. Dalam pikirannya semuanya terasa sia-sia. Dalam hati dia berkata, buat apa tadi nolongin kucing, kalau ujung-ujungnya dia sendiri juga bakalan mati. Ya mungkin dia cuma pengen ngelakuin hal baik sebelum dirinya beneran pergi. Satu-satunya hal yang dia inginkan itu cuma bertemu dengan ibunya cuy. Dan di sini sebuah memori terputar di kepalanya. Dia teringat masa kecilnya, di mana waktu itu kapal yang dia naiki bareng ibunya itu rusak, kepanikan meledak di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu ada ibunya si Kyung Ho ini yang tetap berusaha tenang cuy. Dan tanpa ragu sedikit pun dia melepas jaket pelampungnya lalu memakaikannya ke Kyung Ho kecil. Saat itu Kyung Ho cuma bisa nangis, bingung, takut, gak ngerti apa-apa. Tapi nggak lama kemudian dia sadar kalau ibunya berdarah. Kyung Ho tentunya makin panik cuy. Tapi ibunya tetap nenangin dia. Dengan sisa tenaga yang ada, dia tersenyum dan berkata, "Mama mencintaimu." Lalu di saat yang sama tubuh ibunya itu dihantam gelombang laut dan hilang terseret arus tepat di depan mata Kyung Ho kecil. Nah lanjut di masa sekarang saat Kyung Ho tersadar dia melihat ada seekor kucing di depannya. Kucing itu terus mengeong ke Kyung Ho ini cuy. Di sini Kyung Ho berpikir kalau mungkin kucing itu menunggu dirinya. Dan tanpa sadar dia senyum tipis sambil mengulurkan tangannya. Kucing itu pun segera mendekati si Kyung Ho ini. Namun ternyata kucing malah melewati Kyung Ho begitu saja. Sedikit kesal tapi dia cuma bisa senyum tipis lagi. Dalam hatinya dia berkata kalau sebaiknya dia juga harus segera pergi menyusul ibunya. Tapi saat dia berbalik senyuman itu langsung hilang cuy. Matanya melotot waktu dia lihat ke bawah. Di sana ada bangkai kucing dan dalam sekejap semuanya terhubung. Kucing yang tadi mengeong itu adalah anak dari kucing yang udah mati ini. Kucing yang dia tolongin tadi itu rupanya sudah dibunuh sama orang-orang yang tadi mukulin dia. Belum sempet dia mencerna semuanya, 3 orang itu muncul lagi. Mereka balik sambil mengejek, sekarang kucing itu udah gak punya keluarga. Dan di titik itu ada sesuatu yang berubah. Sambil dipenuhi amarah Kyung Ho berkata, "Aku akan melakukan kontrak." Malaikat maut Shira yang dari tadi ngeliatin dari atas tiang listrik pun tersenyum puas gitu cuy. Dan waktu 3 preman itu mau pergi, di saat itulah Kyung Ho bangkit. 3 orang preman itu berhenti dan nengok bingung dan lanjut mereka tertawa keras cuy. Ya mereka pikir anak yang mereka pukuli tadi mencoba meniru gaya seorang petinju. Dan saat kedua preman lainnya menyerang, pukulan langsung dilepas. Kyung Ho dengan gesit menghindari semua pukulannya. Sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali Kyung Ho dapat menghindar dengan gesitnya. Dan saat mereka mulai kelelahan, pemimpin preman maju. Dia mulai serius. Bahkan dia mengajak Kyung Ho buat bertarung beneran dengan aturan di ring. Tapi reaksi Kyung Ho cuma diam tak menjawab cuy. Karena kesel preman itu pun memberikan pukulan cepatnya yang katanya bahkan Muhammad Ali pun tak bisa menghindarinya. Namun rupanya dia salah besar. Kyung Ho menghindar dengan cepat. Dan dalam satu gerakan dia membalas dengan 1 pukulan doang. Sontak tubuh itu pun terpental jauh. 2 orang yang tersisa langsung kaget.
Mereka dibuat syok melihat pemimpin mereka tumbang hanya dengan satu pukulan doang. Aura si Kyung Ho ini berubah total cuy. Di belakangnya ada bayangan petinju legendaris yang berdiri, yaitu Muhammad Ali sang raja tinju. Dan setelah semuanya selesai, dia melihat sesuatu. Malaikat maut Shira sekarang berdiri di depannya. Dia nanya gimana rasanya pakai kekuatan dari transaksi kematian. Tapi buat Kyung Ho itu nggak penting. Yang dia mau cuma satu, yaitu bertemu ibunya lagi. Mendengar itu, malaikat maut tersenyum. Dia bilang kalau Kyung Ho harus nyari seseorang yang bisa melihat arwah. Tapi tentu aja semua ada harganya. Setiap kekuatan yang dipinjam akan dibayar dengan 1 tahun umurnya cuy. Dia nambahin kalau manusia itu bisa hidup lebih dari 100 tahun. Jadi kehilangan 10 atau 20 tahun usia itu cuma hal kecil. Tapi tetap nggak ada kesempatan kedua. Kyung Ho disuruh mikir baik-baik. Dan waktu Shira nanya berapa tahun yang mau dia tukar, jawaban Kyung Ho adalah 1 tahun cuy. Tentunya Shira sempat bingung dong. Dia kemudian bertanya, apakah benar hanya setahun? Tapi di sini Kyung Ho balas. Yang dia maksud bukan menukar 1 tahun, tapi menyisakan 1 tahun umurnya buat hidup. Artinya semua sisa hidupnya dia berikan kepada Shira. Mendengar itu Shira langsung tersenyum lebar cuy dan mengatakan kontrak sempurna. Dan dari sinilah segalanya pun dimulai.